Hello everyone, my name is Nyoman Gita Gayatri. I'm from Universitas Teknokrad Indonesia. I'm from Program Study Mathematics Education in my ID 2112005. This time I will explain Team Foundation and Startup Opportunity Evaluation. Fondasi atau dasar yang dibangun oleh sebuah tim atau kelompok orang yang bekerja sama dengan mencakup prinsip nilai-nilai, visi bersama, budaya kerja, struktur organisasi, keterampilan kolektif, dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi keberhasilan tim dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk menjadi tim foundation, ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, visi bersama. Tim harus memiliki visi bersama tentang tujuan jangka panjang dari bisnis mereka. Visi ini menjadi panduan untuk langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh tim. Selanjutnya, nilai-nilai bersama. Tim harus berbagi nilai-nilai yang sama, seperti integritas, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini membentuk budaya perusahaan dan panduan untuk tindakan tim. Selanjutnya, keterampilan. Setiap anggota tim harus membawa keterampilan unik untuk mencapai tujuan bisnis. Pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi membantu dalam memecahkan masalah dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, komitmen terhadap keberhasilan. Setiap anggota tim harus berkomitmen untuk mencapai kesuksesan bersama. Ini mencakup kerjasama tim, saling mendukung, dan tanggung jawab terhadap hasil akhir. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Tim harus terbuka terhadap kondisi dan perubahan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan bisnis. Fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting dalam lingkungan kewirausahaan yang dinamis. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan mendukung diperlukan untuk memandu tim menuju tujuan bisnis yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan membimbing anggota tim. Adapun fase pembuatan tim. Yang pertama yaitu mendefinisikan tim, yang kedua membangun visi dan misi, yang ketiga menjabarkan tujuan jangka pendek dan panjang, keempat membangun struktur tim, yang keenam closure yaitu mencapai tujuan bersama, yang ketujuh heating up, mempererat tim dengan berbagai aktivitas penyampaian tujuan, konflik, dan resolusi, dan yang terakhir adalah warming up, memperkenalkan tim. Adapun manfaat dari membangun tim. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kolaborasi, terciptanya kreativitas, meningkatkan motivasi, dan yang terakhir meningkatkan daya komunikasi. Materi selanjutnya yaitu Startup Opportunity Evaluation. Apa itu Startup Opportunity Evaluation? Yaitu proses untuk mengevaluasi potensi dan viabilitas sebuah ide bisnis.
atau peluang startup sebelum memulai atau menginvestasikan sumber daya signifikan. Tujuannya adalah untuk memahami ide bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan, memiliki peluang untuk berhasil, dan nilainya sebanding dengan resiko dan investasi yang diperlukan. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi peluang dari startup sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis pasar, seperti mengidentifikasi ukuran pasar potensial, tren pasar, pesaing, serta kebutuhan dan preferensi pelanggan yang memungkinkan. Ini membantu dalam memahami apakah ada permintaan untuk produk atau layanan yang diusulkan. Selanjutnya, analisis persaingan. Menganalisis pesaing langsung dan tidak langsung yang ada di pasar, serta memahami kelebihan dan kelemahan mereka. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi diferensiasi. Selanjutnya, model bisnis, yaitu mempertimbangkan model bisnis yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan, termasuk cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Selanjutnya, evaluasi teknis. Jika produk atau layanan melibatkan teknologi, evaluasi teknis diperlukan untuk memastikan bahwa itu dapat diimplementasikan dengan sukses. Selanjutnya, analisis risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan peluang startup, termasuk risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, dan lain-lain, serta merencanakan strategi mitigasi. Keuangan, yaitu melakukan proyeksi keuangan untuk memahami potensi penghasilan, biaya, dan keuntungan dari peluang startup. Selanjutnya, tim manajemen. Di sini, tim berperan untuk menilai kemampuan dan pengalaman tim pendiri dalam menjalankan bisnis, dan juga mengimplementasikan ide bisnis tersebut. Aspek selanjutnya yaitu proposisi, yaitu memahami nilai unik yang ditawarkan oleh produk atau layanan, dan apakah itu cukup menarik bagi pelanggan. Lalu aspek yang terakhir yaitu validasi konsep, yaitu menguji dan memvalidasi konsep produk atau layanan dengan target pasar atau pelanggan potensial untuk mendapatkan umpan balik yang baik. Adapun proses menemukan peluang, yaitu
Untuk menemukan peluang, saat ini memulai bisnis perlu untuk mengeksplor peluang-peluang bisnis terkait yang diminati. Setelah mengetahui peluang bisnis yang diminati, pilihlah yang paling potensial untuk diteruskan menjadi ide bisnis. Adapun langkah bisnis model archetypes. Yang pertama yaitu temukan bisnis model archetypes. Seperti mengidentifikasi spektrum bisnis, terdapat 3 model archetypes: padangan, produk, dan jasa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ide bisnis yang akan diterapkan untuk setiap model archetypes. Yang ketiga, startup heuristic sebagai faktor sukses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide bisnis. Dan yang terakhir, evaluation matrix, yaitu membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari peluang tersebut.